tidak jarang bahwa kita sampai larut malam, bahkan sampai menginap kembali paginya seperti itu ya, demi memastikan bahwa tahapan-tahapan ini bisa berjalan dengan baik ya. Kabupaten Kediri itu kan wilayahnya luas, jaraknya juga jauh-jauh ya Pak ya, dari lereng gunung sampai perkotaan. Itu wilayah mana Pak kira-kira yang menjadi perhatian khusus dalam pendistribusian logistik? Moto yang sering saya sampaikan kepada teman-teman sebenarnya ini, yang pertama itu kita bekerja dengan hati ya, bekerja dengan hati yang artinya itu tidak hanya bekerja yang sekedar menggugurkan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Agustiningsih kembali hadir menyapa teman pemilih di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ruang ngobrol santai yang ngebahas soal demokrasi, opini segar dan cerita seru sekitar dunia kepemiluan. Bagaimana kabarnya teman pemilih hari ini? Semoga teman pemilih semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan hari ini sudah ada narasumber yang hadir di podcast kita. Langsung saja Bapak Erandi Agatha Sakaira, SIP MSI. Ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa Mbak Ning. Iya, alhamdulillah. Sudah ngopi Pak? Oh, sudah ini, sudah 2 gelas ini. Sudah 2 gelas. Oke, Pak Randi, mungkin bisa menyapa teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Oke, ya. Selamat siang teman-teman pemilih semua. Semoga dimanapun berada semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Kesibukannya apa nih Pak? Kan sudah nggak ada pemilu nih. Ya. Kesibukannya di KPU apa? Iya ya, karena kalau kami dari jajaran sekretariat ya tidak ada hentinya untuk kegiatan-kegiatan di sekretariatan ini gitu, meskipun tanpa adanya pemilihan. Gitu ya, mungkin Pak, hanya intensitasnya saja yang pasti berkurang. Oh iya, tapi tetap ada kegiatan ya Pak Pasti ya? ada. Oke. Ya. Hobinya apa aja ini Pak? Kalau hobi saya lebih suka hobi-hobi yang menantang ya. Oh jelas gitu. Ya, yang pertama ya suka off-road. Wah, keren tuh Pak. Hobi mobil tua. Nah, kan, kalau agak boleh guyon sedikit, yang tua saja dirawat kan gitu, apalagi yang muda. Kan, iya. Oke, siap Pak Randi. Pak, ini kan mungkin teman pemilih yang di rumah tuh ya, banyak masyarakat yang tahu tentang KPU itu kan komisionernya aja ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman pemilih yang ada di rumah, apa sih perbedaan mendasar antara tugas seorang komisioner dengan sekretariat KPU Kabupaten Kediri? Iya, jadi teman-teman pemilih ya ini, teman-teman pemilih, kalau kita bicara terkait tugas wewenang ini tentunya kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini tentang pemilihan umum yang mengatur tentang tugas, wewenang, serta kedudukan KPU dan sekretariat KPU di semua tingkatan. Kemudian ada PKPU nomor 21 tahun 2023, ini atas perubahan PKPU nomor 14 tahun 2020, ini tentang SOTK Sekretariat KPU. Ya, jadi kalau kita bicara secara umum, jadi tugas sekretariat ini adalah mendukung baik secara administratif, kemudian sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya dari sisi anggaran, ini dalam rangka mendukung tugas-tugas dari para anggota KPU dalam pelaksanaan khususnya pada saat pemilihan, ya juga saat tidak ada pemilihan seperti saat ini, karena kita tahu bahwa meskipun tidak dalam masa tahapan pemilihan seperti ini juga
masih ada kegiatan-kegiatan KPU seperti pemutakhiran data pemilih, kemudian ada sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, ini dukungan-dukungan dari sekretariat ini, sebagaimana juga ini menjadi tugas maupun wewenang dari sekretariat KPU itu sendiri, khususnya ini di Kabupaten Kediri. Ya, Pak Randi ini kan pucuk pimpinan tertinggi di sekretariat ya Pak. Tugas tanggung jawab dan wewenang seorang sekretaris itu apa Pak, terutama di KPU Kabupaten Kediri? Iya ya, kalau sekretaris ini kan memastikan dari apa tadi yang menjadi tugas maupun wewenang dari sekretariat ini untuk berjalan sesuai peraturan, kemudian berjalan dengan baik. Jadi harus menjaga termasuk sebagai jembatan komunikasi antara sekretariat dan anggota KPU. Ya, meskipun kita bicara bahwa satu lembaga KPU Kabupaten Kediri, tetapi ini kan ada anggota KPU yang berjumlah 5 orang dan ini statusnya juga anggota yang 5 tahunan selama 2 periode untuk maksimalnya. Dan sedangkan untuk kesekretariatan ini kan kita di bawah langsung komando dari Bapak Sekjen. Nah, dalam hal ini adalah Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia. Ya, karena alhamdulillah untuk di KPU Kabupaten Kediri sendiri hari ini status teman-teman sekretariat semuanya sudah ASN. Ya, baik itu yang berstatus PNS maupun P3K. Nah, Pak, kan ketika pemilu itu kan banyak sekali ya Pak ya, tahapan-tahapannya itu. Sedangkan hobinya itu tadi kan ekstrim banget tuh Pak. Itu cara membagi waktunya bagaimana itu Pak? Iya, kalau kita bicara saat tahapan ya, saat tahapan saya pastikan hobi saya tidak tersalurkan sama sekali. Oh gitu ya Pak? Nah, karena ya vakum dulu berarti. Saat tahapan ini memang luar biasa ya, saat tahapan ini luar biasa, yang artinya memang membutuhkan tenaga, pikiran, kemudian ya kerelaan dalam mengorbankan termasuk hobi, mungkin saat olahraga ya pasti jauh berkurang saat tahapan ini. Dan mungkin kita tahu juga salah satunya ya komitmen di KPU itu ya siap bekerja 24 jam. Nah, kalau perlu, kalau mungkin ada lebihnya 25 jam itu juga bisa akan terjadi gitu ya. Cuma kan dibatasi oleh itu, jangankan kita terkait soal jam itu tadi dalam sehari, bahkan sudah tidak mengenal lagi ketika tahapan itu tanggal merah kan begitu. Iya, makanya kalender tahapan itu sudah tidak menghitung, mengecualikan hanya menghitung di hari kerja kan begitu. Tetapi juga hari kalender gitu, apa yang ada di kalender itu ya semuanya menjadi tahapan pemilu ketika kita bicara saat tahapan pemilihan ya. No calendar holiday gitu ya Pak ya berarti ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi kalendernya hitam semua. Hitam semua, nggak ada merahnya. Tapi anak istri aman Pak? Alhamdulillah aman. Nggak protes tuh. Apa kok pas ini nggak ini waktunya? Ya pasti ya, kalau dari itu pasti ada protes itu. Tetapi kan semua itu bisa kita jelaskan lah. Yang penting ya tetap ada, bukan berarti kemudian kita sehari 24 jam, kemudian seminggu 7 hari, 1 bulan, 30 hari kan enggak begitu juga. Tetap ada waktu untuk keluarga, ya karena apapun itu, ya salah satunya kita bekerja juga untuk keluarga. Gitu. Kita tidak memikirkan hal itu. Iya, oke Pak. Terus nih Pak, ketika ada pemilu atau pilkada, anggaran KPU itu dari mana aja dan peruntukannya itu untuk apa aja Pak? Mungkin teman pemilih ada yang kepo nih Pak. Kalau kita bicara pemilu, anggarannya jelas itu dari pusat ya, dari APBN. Nah, itu sesuai dengan plotting anggaran dari pusat. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, baik itu pertimbangan kondisi wilayah, mungkin kemudian untuk jumlah DPT-nya, kemudian jumlah masyarakatnya, pasti ini pengaruh terkait besar kecilnya anggaran. Tetapi kalau bicara sumber anggaran dari pemilu itu sendiri, ya dari APBN. Nah, ini ada perbedaan dengan pilkada. Kalau pilkada, anggarannya ini berasal dari pemerintah daerah setempat. Nah, meskipun ini kalau kita bicara KPU Kabupaten Kediri, khususnya untuk pilkada
Bupati dan Wakil Bupati kemarin, ya ini anggarannya dari pemerintah Kabupaten Kediri. Kemudian kita tahu bahwa untuk pemilihan kemarin ini berbarengan dengan pemilihan gubernur dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur. Jadi ada juga sharing anggaran yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Kalau anggarannya sendiri, ya sesuai pengusulan kita itu tadi dengan berbagai pertimbangan tadi, ya pasti satu daerah dan daerah lainnya pasti berbeda karena ada indikator atau faktor-faktor yang memang berpengaruh terhadap hal tersebut. Gitu. Berarti kalau Kabupaten Kediri itu 26 kecamatan ya Pak? 26 kecamatan, 343 desa, 1 kelurahan. 1 kelurahan. Ya. Banyak sekali ya Pak. Nggak bingung itu Pak menghandle sebanyak itu kecamatannya Pak. Dengan jumlah desa 344 desa, 1 kelurahan itu tadi. Kalau kita bicara bingung, enggak lah kalau bingung ya. Karena semua sudah ada jelas ya secara aturan, kemudian apa-apa yang harus dilakukan, time schedule, tahapan itu sudah sangat jelas. Kalau bingung enggak, tapi memang butuh tenaga dan pemikiran yang ekstra dengan jumlah yang kecamatan maupun jumlah desa atau kelurahan ini yang banyak. Karena ini sekali lagi pasti akan berpengaruh pada SDM kita di tingkat kecamatan maupun desa. Nah, untuk di desa sendiri ada PPS itu, kemudian di kecamatan ada PPK, ya otomatis ini karena jumlahnya itu sudah ditentukan, otomatis kuantitas akhirnya berpengaruhnya yaitu dengan perkalian jumlah desa atau kecamatan itu sendiri. Kalau kita bicara di kita PPK saja, kita belum bicara sekretariatnya sudah 130 orang misal. Kemudian ketika kita bicara PPS-nya, belum sekretariatnya sudah 1032. Nah, ya kita enggak membandingkan tapi itu pasti berpengaruh ya. Mohon maaf dengan daerah-daerah yang mungkin dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang kecil, sedikit, ya pasti berpengaruh. Gitu ya Pak. Nah terus nih Pak, ketika tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan, anggarannya itu bagaimana Pak? Tetap ada anggaran ya, tetap ada anggaran. Nah, makanya ini yang mungkin perlu diketahui dan juga pesan saya khususnya di teman-teman jajaran sekretariat, apapun itu meskipun tidak ada tahapan dengan bicara adanya efisiensi, ini tidak mengurangi hak dari teman-teman sekalian, khususnya yang melekat secara pribadi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja atau itu kalau sampai tidak bekerja jelas fatal lah. Artinya mungkin tidak ada alasan untuk menurunkan ritme pekerjaan, semangat, misal menjadi malas-malasan. Saya rasa ini tidak ada alasan untuk itu ya. Meskipun justru ini dengan adanya efisiensi ini dan mungkin juga sedang tidak dalam masa tahapan ini, justru sebenarnya secara tenaga dan pikiran kita lebih minim ya untuk dikeluarkan. Sebenarnya agak ya bisa memang ya lebih santai seperti itu. Nah, makanya kita bisa melakukan atau hal-hal inovasi, misal seperti karena kita ini kan instansi vertikal ya, jadi anggaran itu sudah dari pusat, kita tinggal melaksanakan baik itu yang tertuang di program, kemudian di kegiatan maupun di sub kegiatan. Tetapi dalam rangka nanti persiapan di tahapan itu seperti tadi yang saya sebutkan, ada sosial pendidikan pemilih, ya ini bisa kita lakukan meskipun dengan anggaran yang minim atau bahkan tidak ada anggaran pun kita bisa melakukan hal tersebut gitu. Caranya apa? Kita koordinasi misal dengan sekolah-sekolah, baik itu yang di bawah Dignas maupun Kemenak, ini dalam rangka pendidikan pemilih di usia pemula ya, di usia pemula. Jadi yang mulai akan atau sudah memasuki usia 17 tetapi belum pernah melaksanakan pemilihan atau pencoblosan itu kan pasti ada. Mungkin usia 17-nya setelah kemarin pelaksanaan pemilihan. Hal-hal ini bisa untuk mendukung kegiatan kita dalam rangka Sosdiklik ini, sosialisasi pendidikan pemilih, tetapi juga tidak membutuhkan anggaran itu. Nah, tetapi itu bisa kita lakukan. Makanya salah satunya ya inovasi-inovasi seperti ini yang kami harapkan untuk bisa dilakukan di tengah kondisi yang
saat ini saat ada. ini. Ya, termasuk podcast ini juga berarti Pak ya? Nah ini termasuk podcast ini juga gitu ya. seperti itu. Karena ini juga menyampaikan informasi-informasi, apalagi ini di era digital yang bisa diterima oleh masyarakat luas sebagai informasi dan mungkin juga ada kaitannya dengan proses-proses pendidikan pemilih, penyebaran informasi, bagian dari keterbukaan publik dari KPU Kabupaten Kediri itu sendiri. Gitu, oke Pak. Terus nih Pak, pada pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada kemarin 2024 ya, terutama tahapan-tahapan yang krusial nih Pak. Itu bagaimana strateginya Pak Randi dalam memastikan seluruh staf sekretariat tetap sehat, bugar, dan profesional menghadapi beban kerja yang tinggi, menyelesaikan seluruh tahapan ini bagaimana Pak? Iya, jadi di tengah kesibukan tahapan, kita tetap memprogramkan waktu untuk olahraga ya. Waktu untuk olahraga, entah itu dilakukan secara mandiri maupun secara bersama-sama. Nah, kita tahu kita ada juga meja pingpong yang bisa dilakukan. Kemudian kita punya halaman yang luas, kita punya alhamdulillah aula yang ada videotronnya, kita bisa nyalakan mungkin hanya sekedar tutorial atau via YouTube itu senam bareng. Nah, meskipun kan kalau harus mendatangkan instruktur mungkin agak lebih lama lagi dan seterusnya. Nah, akhirnya ya sudah, begitu ada kesempatan ya sudah kita sekedar senam bareng, kita kemudian main pingpong dan seterusnya. Ya alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat, meskipun tidak jarang bahwa kita sampai larut malam, bahkan sampai menginap kembali paginya seperti itu ya, demi memastikan bahwa tahapan-tahapan ini bisa berjalan dengan baik ya. Mulai tahapan yang tadi mungkin disampaikan yang ringan maupun sampai yang krusial, mungkin saat menjelang pemilihan, saat mau distribusi logistik untuk memastikan logistik itu sampai dengan di lokasi itu sesuai dengan waktunya dan dalam kondisi baik ya, itu memang membutuhkan ekstra itu tadi dengan wilayah kita yang sangat luas itu tadi. Nah, Pak Randi ini tadi kan menyinggung soal logistik ya Pak ya. Itu bagaimana Pak sistem pengawasan sekretariat KPU Kabupaten Kediri untuk memastikan logistik sampai ke pelosok Kediri diterima di setiap TPS dengan aman dan tepat waktu? Jadi waktu itu saat distribusi logistik itu kan sudah jelas ya tahapannya, waktunya kapan, sampai menjelang pemilihan harus sudah sampai di TPS dengan kondisi yang baik, dari tepat jumlah dan seterusnya. Itu memang jauh hari saya sendiri sudah menyiapkan akan hal itu dengan mengkoordinasikan dengan terkait, khususnya di jajaran sekretariat. Kemudian ini kita ada dari pihak kepolisian, pihak Kodim, kemudian pihak kejaksaan dan instansi terkait dari pemerintah daerah, misal Disub, Satpol dan seterusnya terkait pengamanan akan hal ini. Jadi satu yang pasti, meskipun mungkin kami ini sebagai leading sektor untuk penyelenggara pemilihan, tetapi kami tidak bisa melaksanakan pekerjaan ini sendiri tanpa bantuan dari instansi-instansi tersebut. Nah, makanya alhamdulillah selama ini kami sekaligus juga mengucapkan terima kasih, kerjasama ini berjalan dengan baik, sehingga ya kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu maupun pilkada di Kabupaten Kediri ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, tidak penuh gejolak dan lain sebagainya lah. Artinya kondusif lah, karena ini pastinya peran serta dari semua pihak itu tadi. Oke Pak. Terus ketika distribusi logistik tuh Pak, ada kendala nggak sih Pak? Kendala kalau saat itu seingat saya mungkin khususnya yang pilkada ya. Kalau pilkada memang jumlahnya logistik tidak terlalu banyak ya, tidak sebanyak pemilu. Nah, kemudian juga mungkin di situ waktu itu kita mengantisipasi terkait musim penghujan dan itu pun juga sudah kita siapkan, kita antisipasi. Kalau yang halangan berarti kami rasa tidak ada sih. Tidak ada tidak ada. Ya alhamdulillah karena bantuan dari semua pihak, baik itu di tingkat desa, kemudian kecamatan, karena kami pastikan terkait distribusi logistik ini kan sifatnya
berjenjang ya. Jadi karena wilayah yang terlalu luas itu tadi tidak mungkin dari KPU Kabupaten Kediri ini bisa menjangkau langsung ke TPS. Nah, maka kami berjenjang dan juga ini meminimalisir risiko untuk mungkin adanya distribusi yang terlambat. Kami sudah menghitung kapan saat logistik ini harus kami kirimkan atau diterima di tingkat kecamatan, kemudian kapan kecamatan ini harus mendistribusikan ke tingkat desa, dan kapan desa ini harus memastikan bahwa logistik sudah sampai di TPS sebelum adanya pemilihan atau pemungutan suara. Sebenarnya. Gitu. Terus ini Pak, Kabupaten Kediri itu kan wilayahnya luas, jaraknya juga jauh-jauh ya Pak ya, dari lereng gunung sampai perkotaan. Itu wilayah mana Pak kira-kira yang menjadi perhatian khusus dalam pendistribusian logistik? Kalau menjadi perhatian khusus, nah tentunya ini pasti kami pertimbangannya itu adalah wilayah yang terjauh ya, untuk memastikan itu. Karena kalau bicara di Kediri ini, di Kabupaten Kediri, untuk tersulit kok juga tidak ada yang sulit. Kemudian kita bicara terluar juga semuanya masih terjangkau. Gitu. Kemudian apalagi ya, misal yang dengan yang intinya tanda kutip ini agak menimbulkan atau mengganggu dari jalannya distribusi, kami rasa tidak ada ya. Ya, hanya yang paling jauh itu otomatis pasti kami dahulukan untuk proses distribusinya itu. Ya alhamdulillah kalau kita bicara juga terkait sinyal, tidak ada kami rasa di titik-titik wilayah Kabupaten Kediri ini yang sampai blank spot untuk semua provider ya. Artinya misal ada salah satu provider ini memang tidak bisa, tapi provider lainnya masih memungkinkan akan hal itu. Ya. Jadi kemarin ya hanya itu saja pertimbangannya untuk memastikan yang terjauh dulu ya. Dari artinya terjauh ini hitungan kami adalah dari gudang logistik KPU Kabupaten Kediri yang berada di wilayah Kecamatan Gamerejo. Ya, jadi kalau yang dekat-dekat otomatis kan akan lebih mudah dan waktunya relatif pasti juga akan lebih cepat untuk distribusinya. Seperti itu. Alhamdulillah lancar berarti kemarin ya Pak ya. Alhamdulillah lancar. Terus ini nih Pak, ini misal nih Pak ya. Mengingat kondisi cuaca yang kalau sekarang kan nggak menentu tuh Pak, kadang hujan, pagi panas, siang hujan. Itu apa rencana darurat sekretariat jika terjadi bencana alam saat hari pemungutan suara Pak? Saat hari pemungutan suara, artinya ini ya bisa jadi ini ya apa mitigasi bencana ya. Karena kebetulan saya sendiri juga pernah di Badan Penanggulangan Bencana, ya ini kami sudah koordinasi mengantisipasi itu termasuk misal titik-titik rawan itu. Makanya salah satunya adalah antisipasinya dalam pembuatan TPS ini juga sudah mempertimbangkan risiko-risiko dari bencana itu sendiri. Jelas ya ini sudah terbukti yang di kemarin ya, yang di kemarin ya tidak ada kemudian yang TPS-nya kebanjiran misalnya. Nah, itu kan yang paling mudah kita prediksi karena untuk banjir ini mungkin sudah ada titik-titik lokasinya. Beda seperti misal kalau kita bicara puting beliung ya ini pasti sulit untuk diprediksi karena bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tetapi kalau banjir ya tidak mungkin di dataran tinggi kemudian terjadi banjir kan begitu kan. Nah, makanya kemudian juga termasuk jenis-jenis bencana lainnya yang sekiranya memang bisa diprediksi, yaitu sudah kita antisipasi dengan mitigasi untuk dikurangi risikonya begitu. Terus nih Pak, sejauh mana implementasi sistem informasi aplikasi seperti Sipol, Silon, Silok, Sirekap, Siakba, dan Sitap di level Kabupaten Kediri saat ini? Terus ada nggak sih Pak kendala untuk pengimplementasiannya di lapangan aplikasi-aplikasi ini tadi? Ya, kalau kita bicara tadi aplikasi-aplikasi yang Mbak Ning sebutkan itu sebenarnya kan hampir semuanya adalah ini aplikasi-aplikasi yang digunakan saat tahapan ya saat tahapan. Nah, itu semuanya berjalan maksimal dan ini memang aplikasi yang sudah disiapkan oleh KPU Republik Indonesia dalam rangka memastikan atau mempermudah maupun menjadikan tahapan-tahapan ini berjalan baik dengan salah satunya menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Suatu contoh misal kayak Silon ini ya sistem pencalonan ya. Nah, ini juga
semuanya sudah digital, jadi memudahkan tidak bertemunya secara fisik, cukup melalui media digital dalam rangka pendaftaran dan seterusnya. Kemudian kita bicara Silog, ini sistem logistik ini dalam rangka pendistribusian logistik ini semuanya bisa dipantau melalui aplikasi ini, posisi barang ini sudah sampai di mana, jumlahnya berapa, kemudian ini sampainya nanti kapan dan seterusnya, ini semua sudah bisa dipantau melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Dan kalau di Kabupaten Kediri, alhamdulillah ini berjalan dan memang sangat membantu ya. Meskipun mungkin ada kalanya ini ya namanya kita bicara aplikasi ini tergantung dari adanya jaringan. Ketika salah satu kendalanya ya ketika memang ada trouble dari jaringan ini yang mungkin perlu diantisipasi juga oleh kita bersama. Oke. Terus ini Pak, bagaimana koordinasi sekretariat KPU Kabupaten Kediri dengan pemerintah Kabupaten Kediri serta aparat keamanan dalam mendukung kelancaran operasional KPU, terutama di pemilu kemarin itu Pak? Ya, berjalan baik. Ini tadi kan sudah saya sempat singgung tadi di depan ya. Jadi untuk KPU ini sekali lagi tidak bisa bekerja sendiri dari sisi apapun. Makanya kami memang butuh untuk menjalin kerjasama, menjalin komunikasi, termasuk dengan semua pihak ya. Sekali lagi semua pihak, semua stakeholder, bahkan ya sampai di tingkat bawah pun seperti desa dan seterusnya kami ya perlu kerjasama akan hal itu, apalagi yang di tingkat kabupaten seperti dalam hal ini misal pemerintah daerah, kemudian dari kepolisian, kemudian dari TNI, kemudian dari kejaksaan, dari pengadilan, semua pihak ini ya kita komunikasi, kita bekerja sama dengan baik, ya hasilnya ya alhamdulillah karena termasuk pemilu ini kan termasuk pilkada ini kan menjadi hajat kita semua ya, jadi makanya sampai bahasanya mungkin pesta rakyat, pesta demokrasi ya semua stakeholder ya punya kewajiban untuk mendukung atau mensukseskan akan hal ini. Ya. Terus nih Pak, kan ketika tahapan pemilu itu kan tahapannya banyak sekali ya Pak. Terus KPU sendiri kan tidak bisa kerja sama sendiri tuh Pak, sekretariatnya juga. Apa tantangan terbesar dalam merekrut petugas PPK dan PPS beserta sekretariatnya? Pantarlih atau PPDP hingga KPPS dan petugas ketertiban TPS di Kediri yang jumlahnya puluhan ribu itu. Iya, kalau kita bicara tantangan sebenarnya indikator utamanya yang paling berpengaruh ya karena luasan wilayah kita ya. Jadi ini jumlah kecamatan, jumlah desa tadi yang saya sebutkan, kemudian terkait PPDB ini juga kaitannya jumlah TPS, otomatis dengan luas wilayah ini juga jumlah TPS-nya akan banyak, berpengaruh pada KPPS termasuk akhirnya tenaga pengamanannya atau tenaga ketertibannya di TPS itu sendiri, yang artinya tinggal mengalihkan saja kalau KPPS ini 7 orang, kemudian tenaga ketertibannya 2, ini per TPS 9, tinggal mengalihkan jumlah TPS-nya yang kita itu kemarin memang antara pemilu sama pilkada jumlahnya kan berbeda. Akhirnya kalau kita terkait ad hoc kita ini belum lagi itu sekretariat ya, karena kalau sekretariat kan kita itu fasilitasi dari pemerintah kabupaten yang kalau ditanyakan tadi proses rekrutmennya ini kan dalam hal PPK, kemudian PPS-nya, kemudian KPPS-nya, kemudian petugas pemutakhiran data pemilih, ini memang kita yang merekrut ya. Iya, karena ini tidak ada batasan dan antusias dari masyarakat ini untuk ikut serta, nah, tidak hanya sebagai pemilih saja ya untuk ikut serta berpartisipasi dalam atau sebagai penyelenggara pemilu maupun pilkada ini ya jumlahnya yang luar biasa. Ya, karena tidak ada pembatasan jumlah ketika pendaftar sudah sekian maka pendaftaran ditutup kan tidak. Nah, pasti hal ini juga ya ini sebagai wujud partisipasi dan peran aktif dari masyarakat sebenarnya menurut saya itu sisi plusnya, tapi sisi negatifnya bagi kita yang melakukan rekrutmen ini, yaitu tadi harus mempersiapkan dengan
lebih baik lagi ya terkait pemilihan itu. Kemudian plusnya lagi atau keuntungannya ya kita bisa lebih mempunyai banyak alternatif untuk memilih SDM-SDM yang terbaik dalam rangka untuk melaksanakan pemilu maupun pilkada ini. Ya. Oke. Terus nih Pak, dari sisi sekretariat, bagaimana strategi menangkal berita hoaks yang menyerang kredibilitas penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, Pak? Ya, kalau pertanyaan ini terkait sekretariat, tentunya sekretariat ini kan sudah berstatus semuanya ASN ya, PNS maupun P3K ini jelas sudah punya aturan, ya, punya aturan yang mengikat, yang harus dipatuhi. Ini sudah tidak ada tawar-menawar atau toleransi. Ya, pasti saya selaku sekretaris ya memastikan bahwa teman-teman sekretariat ini bisa mematuhi dan melaksanakan dari aturan-aturan yang berlaku untuk ASN itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun ada berita hoax yang ya karena bicaranya hoax ya, ini artinya sesuatu yang sudah tidak benar ya, daripada kita sibuk untuk mengkonfrontir ataupun mengcounter daripada berita-berita itu sendiri sih, saya lebih suka menunjukkan dengan kinerja ataupun dengan sikap perilaku nyata kita saja gitu. Otomatis itu nanti masyarakat menilai, publik menilai, ya ini pasti akan tenggelam dengan sendirinya berita-berita hoax seperti ini. Karena pasti akan menguras tenaga, pikiran, dan akan lebih capek daripada hanya sekedar kita mengcounter atau mengkonfirm dari berita-berita itu sendiri ya. Meskipun itu mungkin sekali waktu juga perlu kita lakukan. Tetapi yakin selama teman-teman khususnya jajaran sekretariat maupun bicara secara kelembagaan KPU Kabupaten Kediri sendiri berada pada jalur yang sesuai, jalur yang benar sesuai peraturan, kami rasa juga akan baik-baik saja begitu kan. Ya, maka kalau kita akan melaksanakan aturan, menjaga aturan, maka aturan juga akan menjaga kita kan. Ya, betul sekali. Pak Randi di KPU ini sudah berapa tahun berarti Pak? Saya masuk KPU itu 1 Agustus 2022. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Berarti sudah berapa tahun? Ya, monggo silakan dihitung lah. 3 tahun ya, ya, 3 tahun lebih lah, mau 4 tahun. Mau 4 tahun ya. Nah, selama menjabat sebagai sekretaris di KPU Kabupaten Kediri ini Pak, pasti ada cerita-cerita seru ini ya Pak, mungkin yang bisa dibagi ke teman pemilih. Cerita seru ya. Ya. Entah itu ketika kemarin lagi pemilu atau pas pilkadanya, itu gimana Pak? Ya hampir ini seru ya, semua. Iya ketika kita bicara tahapan ini semuanya seru sekali. Seru sekali. Cukup memacu jantung. Nah, ya itu tadi meskipun saya tidak off-road sama sebenarnya tujuannya. Off-road itu juga sama membuat memacu jantung. Hati berdegup gitu kan. Nah, tetapi ini hanya prosesnya saja yang berbeda. Kita. Nah, ini tidak off-road tapi dengan tahapan ini ya ini sudah sangat-sangat membuat jantung berdegup kan begitu. Apalagi kalau sampai ada kendala-kendala yang sampai tidak bisa diselesaikan, yang menghambat sampai sifatnya fatal, ya maka pasti akan mengganggu atau bahkan ya menjadikan pemilu pilkada bisa tidak jadi juga gitu. Misal suatu contoh ada logistik yang tidak sampai, otomatis surat suara apa yang mau dicoblos oleh pemilih kan tidak ada, otomatis ini juga hal yang fatal, bisa terjadi pilkada ulang kah dan seterusnya. Kemudian kalau kita bicara seru, hampir saat tahapan sekitar 3 bulan sebelum pemungutan suara itu, secara waktu kalau bicara waktu hidup saya kayaknya sudah berubah itu. Gitu ya. Iya, jadi berubah. Jadi sudah kebalik-balik lah, termasuk jam tidur. Jam itu sudah kebalik-balik, tidak jarang ketika saya sampai pagi sampai subuh di gudang itu baru sampai subuh itu dengan teman-teman itu sudah hal yang sangat biasa. Bahkan di saat tahapan kita juga tidak sedikit yang ketika waktunya itu selesainya sampai 23.59 misal begitu kan, sebelum berganti hari itu kan jam terakhirnya berarti kan berada di jam 23.59
59. Ya, Nah, betul. kemudian Jamnya di gudang, KPU. ya di gudang belum lagi, ya itu tadi ada makhluk-makhluk kawan-kawan kita yang tidak kasat mata yang ingin Iya. ikut berpartisipasi, yang mengganggu, menggoda dan Iya, iya. seterusnya. Ya karena kami rasa itu turut berpartisipasi lah. Nah, akan pemilihan atau jangan-jangan mereka juga mau mengadakan pemilihan itu kan, belajar dari Di alamnya sana. dari hal-hal itu sendiri gitu kan. Nah, Oke, jadi oke. kalau ya semuanya seru lah, semuanya berkesan. Ini bagian dari ya cerita hidup dan perjalanan karir saya untuk di KPU ini sendiri. Ya. Oke. Berarti sekarang nggak ada tahapan waktunya ini ya Pak, apa namanya, mengganti waktu dengan keluarga. Waktu Iya. tidur terutama ya Pak kayaknya. Nah, sayangnya itu kalau kita bicara boleh tidur itu dirapel ya bisa dirapel ya, tapi akhirnya kan bisa bablas juga karena kelamaan ngerapel kan begitu kan. Gitu ya. Ya kita jalani, artinya saat ini seperti kehidupan bisa kembali normal lah itu. Gitu. Ya, itu saja sudah cukup. Tidak perlu yang kemarin harus diganti dirapel, enggak lah. Kita kembali pada jalur yang sesuai yang benar pada umumnya saja lah. Normal. Ya. Nah, selama kerja di KPU nih Pak Randy, punya moto apa sih? Nah, ini kalau moto yang sering saya sampaikan kepada teman-teman sebenarnya ini, yang pertama itu kita bekerja dengan hati ya. Bekerja dengan hati yang artinya itu tidak hanya bekerja yang sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, kalau kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya ini nggak salah juga. Tetapi tidak punya nilai lebih akan pekerjaan kita sendiri. Gitu. Ya, jadi akhirnya kita menyadari bahwa sesuatu hal yang memang itu mengharuskan kehadiran kita, meskipun itu mungkin sifatnya bukan menjadi tanggung jawab kita secara langsung ya. Ini bukan tidak ada hubungannya sama sekali, yang tidak secara langsung, ya enggak, kalau kita melihat sesuatu yang kurang pas, kurang benar, ya ada salahnya kita untuk ikut mengingatkan, kemudian ya rasa simpati, empati itulah yang kita munculkan. Jadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi kita sebagai manusia ini punya nilai lebih gitu kan. Nah, karena ada apa itu semacam guyonan, kalau hanya sekedar bekerja, maunya di hutan juga bekerja kan, bekerja untuk makan kan. Kemudian yang berikutnya juga ini dalam rangka karena ketika tahapan ini pekerjaannya yang luar biasa, ya di sini senang, di sana senang. Gitu ya Pak? Ya, ya ini sebenarnya kalau kita mau mendalami artinya cukup luas dan cukup dalam ya. Jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita harus senang. Iya. Karena ya ada kalanya pasti kita sebagai manusia itu merasa saat mungkin motivasi kita turun, atau mungkin kesehatan kita juga sedang kurang baik, gitu pasti juga akan berpengaruh pada pekerjaan kita. Betul. Tapi apapun itu, karena ini sudah menjadi konsekuensi logis sebagai status kita ASN yang sekali lagi terikat oleh peraturan, tugas dan tanggung jawab, mau nggak mau kita lakukan, sama-sama kita melakukan pekerjaan, kenapa tidak didasari dengan hati yang senang. Karena mau nggak mau tetap harus kita lakukan. Cuma nanti dari sisi hasil, dari sisi suasana hati kita ya pasti akan berbeda. Kalau kita lakukan dengan senang, dengan ikhlas, dengan yang rasa terbebani maupun dengan yang mungkin cemberut dan seperti itu. Iya. Selama kurang lebih 4 tahun tadi ya Pak ya, kurang lebih ya, kurang dari 4 tahun, mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman sekretariat KPU Kabupaten Kediri sebagai penyemangat kita kerjanya biar bagus Pak. Teman-teman sekretariat. Ya, jadi teman-teman sekretariat, jadi silakan untuk berproses dengan baik ya, berproses dengan baik, karena saya juga sering menyampaikan kita semua ini jelas sudah dewasa, tahu yang benar, tahu yang baik, hanya soal kemauan dan kemampuan saja. Ya, artinya ada yang mau tapi tidak mampu, kemudian ada yang mampu tapi tidak mau. Nah, dan keduanya ini patut kita syukuri karena saat ini kita masih punya kesempatan. Nah, artinya kalaupun kita mau, kita mampu, tetapi sudah tidak berkesempatan lagi,
Artinya teman-teman sekretariat tidak berkesempatan lagi misal untuk bertugas di teman sekretariat, ya kan lucu juga gitu kan, mau melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan posisi kita. Hanya yang pertama, silakan teman-teman untuk mau dan mampu, kemudian mensyukuri, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada saat ini dalam rangka untuk bekerja dengan baik, meningkatkan kinerja dengan baik. Yakinlah bahwa nanti segala sesuatunya, misal kesejahteraan, misal kalau kita bicara karir, mungkin itu juga pasti nanti akan mengikuti gitu. Jangan dibalik dulu karena ingin naik jabatan, ingin punya karir yang bagus, kemudian kerjanya baru bagus. Tidaklah, kita bekerja dulu yang baiklah. Insya Allah dengan keikhlasan, ketulusan kita, insya Allah semuanya ya pasti akan sampai pada kesana lah. Nah, ya semoga nanti semua teman-teman sekretariat nanti bisa berada pada posisi yang ada saat inilah. Amin. Siap Pak Randy. Pertanyaan terakhir nih Pak. Apa satu pesan penting untuk teman pemilih tentang demokrasi dan pemilu ke depan Pak? Iya, kalau kepada teman pemilih untuk kepeduliannya kepada demokrasi ini, kemudian saat pemilihan, karena yakinlah ketidakhadiran teman-teman pemilih ini ya tidak menggagalkan atau menjadikan pemilihan ini kemudian tidak jadi dilaksanakan gitu. Dan satu suara dari teman-teman pemilih ini sangat menentukan untuk masa depan dari bangsa dan negara ini, seperti itu. Karena ya jangan hanya merasa karena satu suara pemilih, enggak, tapi kalau ini sudah menjadi satu kesatuan, kemudian ini menentukan dari pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, ya pastinya nanti pemimpin-pemimpin ini yang akan membuat kebijakan dan peraturan-peraturan yang terkait juga akan berdampak pada diri kita. Nah, jadi silakan untuk partisipasi, peran aktifnya dalam rangka demokrasi ini. Banyak wadah-wadah dalam hal untuk bisa berpartisipasi secara langsung, ya meskipun kalau secara tidak langsung ya pasti lebih banyak lagi ya. Kalau secara langsung juga pasti banyak, melalui penyelenggara-penyelenggara pemilu, melalui mungkin dari organisasi-organisasi yang bergerak di bidang demokrasi dan seterusnya. Ya, jadi masa depan bangsa ini ya ditentukan termasuk salah satunya ya melalui proses dari pemilihan ini sendiri. Oke, terima kasih sekali Pak Randy sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri, dan semoga podcast kali ini bisa menginspirasi teman pemilih yang menyaksikan podcast kita hari ini Pak. Dan semoga Pak Randy selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah, dan semakin lebih baik lagi nanti ke depan. Amin, doa terbaik untuk kita semua. Dan untuk teman pemilih yang ada di rumah, tidak bosan-bosannya saya akan terus memberitahukan untuk selalu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya medsos KPU Kabupaten Kediri. Jalan-jalan ke Kota Tua sambil menikmati sore merona. Podcast kita sudah selesai semua. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Saya Agustiningsih, pamit undur diri. KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.